Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggriani dengan NIM 2314040004. Saya dari kelas Tadris Matematika 23A. Di sini saya akan membahas 5 soal tingkat olimpiade yang berkaitan dengan materi algoritma Euclid dan sistem perkongruenan linear. Berikut adalah pembahasan kelima soal tersebut. Baiklah, kita akan membahas soal pertama. Soal pertama yaitu pecahan 2024 per 1512 perlu disederhanakan hingga bentuk yang paling sederhana. Tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut. Nah, untuk mencari penyelesaian dari soal ini, kita dapat menggunakan metode algoritma Euclid, di mana rumusnya yaitu A sama dengan Q1 dikali B ditambah R1. A itu syaratnya A harus besar dari B, dan R itu merupakan sisa dari perkalian Q1 dikali B. Nah, selanjutnya, jika sisanya belum 0, maka kita cari ke perkalian berikutnya. Rumusnya yaitu B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah R2. Nah, untuk itu kita akan mencari FPB dari pecahan 2024 dan 1512. Tentukan terlebih dahulu yang mana A dan yang mana B. Nah, dari soal, karena A itu lebih besar dari B, maka kita ketahui bahwa A-nya itu merupakan 2024 dan B-nya itu 1512. Maka kita substitusikan ke dalam rumus yang ada, yaitu menjadi 2024 sama dengan 1 dikali 1512 ditambah 512. Karena sisanya belum 0, maka kita cari ke perkalian berikutnya, yaitu 1512 sama dengan 2 dikali 512 ditambah 488. Karena sisanya masih belum 0, kita cari lagi ke perkalian selanjutnya seperti itu hingga nanti sisanya 0. Nah, sisanya 0 itu tepat pada perkalian 24 sama dengan 3 dikali 8 ditambah 0. Karena sisanya sudah mencapai 0, maka di situ dapat kita lihat bahwa FPB dari 2024 dan 1512 itu adalah 8. Nah, untuk mencari bentuk paling sederhana dari pecahan 2024 dan per 1512 itu, maka kita bagi dengan FPB-nya. Kita bagilah 2024 ini dengan 8 dan 1512 ini dengan 8. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 253 per 189. Jadi itulah bentuk paling sederhana dari 2024 dan 1512. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu soalnya Pak Ahmad adalah seorang kontraktor yang sedang merenovasi dua ruangan berbeda di museum. Ruangan pertama memiliki ukuran 3024 dikali 2016 cm, sedangkan ruangan kedua memiliki ukuran 2448 dikali 1632 cm. Pak Ahmad ingin memasang ubin berbentuk persegi dengan ukuran yang sama di kedua ruangan tersebut. Untuk menghemat biaya dan minimalkan pemotongan ubin, Pak Ahmad ingin menggunakan ubin dengan ukuran terbesar yang mungkin. Berapakah ukuran maksimal ubin persegi yang dapat digunakan di kedua ruangan tersebut? Nah, untuk penyelesaian soal ini pun dapat kita gunakan metode algoritma Euclid. Nah, untuk teoremanya itu sudah dijelaskan di soal nomor 1, maka kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Itu kita cari dulu FPB untuk ruangan pertama dan ruangan kedua. FPB ruangan pertama itu kita cari 3024 dengan angka 2016, kita tentukan A dan B-nya. Nah, maka kita dapatkanlah A-nya itu 3024 dan B-nya 2616. Nah, lalu kita substitusikan ke dalam rumus algoritma yang ada. Maka kita dapatkan 3024 sama dengan 1 dikali 2016 ditambah 1008. Karena sisanya itu masih belum 0 atau sisanya masih 1008, maka kita cari ke perkalian berulang selanjutnya, yaitu 2016 sama dengan 2 dikali 1008 ditambah 0. Nah, di sini hasilnya sudah 0, maka kita dapat simpulkan bahwa FPB dari ruangan pertama itu adalah 1008. Nah, selanjutnya kita mencari FPB ke ruangan kedua. Angkanya yaitu 2448 dikali 1632. Kita tentukan dulu A dan B-nya. Di situ dapat kita lihat bahwa A-nya itu merupakan 2448 dan B-nya itu merupakan 1632. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus algoritma Euclid tersebut, maka didapatkan 2448 sama dengan 1 dikali 1632 ditambah 816. Karena sisanya masih belum 0 atau 816, maka kita cari ke perkalian berulang selanjutnya, yaitu 1632 sama dengan 2 dikali 816 ditambah 0. Karena sisanya sudah 0, maka dapat kita simpulkan bahwa FPB dari ruangan kedua ini yaitu 816. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran maksimal ubin yang dapat dipasang oleh Pak Ahmad. Nah, untuk itu, maka kita cari FPB dari kedua ruangan tersebut. Nah, FPB pertama itu kan, ruangan pertama itu kan 1008, dan ruangan kedua 816. Lalu kita tentukan nilai A-nya. Nah, dari angka tersebut dapat kita lihat bahwa nilai A-nya itu pasti 1008 dan B-nya 816. Maka kita substitusikan ke dalam rumus
algoritma yang ada. Maka kita dapatkan 1008 sama dengan 1 dikali 816 ditambah 192. Karena sisanya belum 0, kita cari ke perkalian selanjutnya, yaitu 816 sama dengan 4 dikali 192 ditambah 48. Dan sisanya juga masih belum 0, maka kita cari lagi sampai sisanya 0, yaitu 192 sama dengan 4 dikali 48 ditambah 0. Karena sisanya sudah 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa FPB dari kedua ruangan ini adalah 48. Sehingga dari penjelasan langkah-langkah di atas itu, kita dapat simpulkan bahwa ukuran maksimal ubin yang dapat digunakan oleh Pak Ahmad untuk kedua ruangan tersebut adalah 48 dikali 48 cm. Selanjutnya soal nomor 3. Soalnya itu diberikan dua bilangan asli, dua angka yang selisihnya 10. Diketahui bahwa bilangan yang kecil merupakan kelipatan 3, sedangkan lainnya merupakan kelipatan 7. Diketahui pula bahwa jumlah semua faktor prima kedua bilangan tersebut adalah 17. Nah, jumlah dua bilangan tersebut adalah, untuk mencari penyelesaian ini, kita masih bisa menggunakan teorema algoritma Euclid, yaitu caranya kita perhatikan dulu. Misal kedua bilangan tersebut adalah X dan Y. Misalnya, X adalah bilangan kelipatan 3 dan Y adalah bilangan kelipatan 7. Nah, maka untuk M dan N adalah suatu bilangan asli. X dan Y dapat dinyatakan sebagai X sama dengan 7M, Y sama dengan 3N. Karena selisih kedua bilangan itu adalah 10, dan X itu besar dari Y, maka X dikurang Y sama dengan 10. Hal ini sama dengan persamaan 7M dikurang 3N sama dengan 10. Nah, selanjutnya nilai M dan N itu dapat ditentukan dengan pembalikan algoritma Euclid, yaitu 7 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Nah, kita balikan menjadi 1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 3. Selanjutnya kita kalikan dengan 10 di kedua ruasnya. Maka diperolehlah 10 sama dengan 70 dikurang 60. Sehingga dari penyelesaian tersebut dapat kita simpulkan atau kita peroleh M-nya dan N-nya. Di mana M-nya itu adalah 10 dan N-nya itu adalah 20. Sehingga solusi umumnya adalah M sama dengan 10 dikurang 3T. Itu sama dengan X sama dengan 70 dikurang 2T, 21T. Dan selanjutnya N itu sama dengan 20 dikurang 7T sama dengan Y sama dengan 60 dikurang 21T. Nah, selanjutnya kita peroleh pasangan bilangan 2 digit X, Y yang memenuhi, itu adalah 28,18. Itu yang pertama, yang kedua 49,39, yang ketiga 70,60, yang keempat 91,81. Nah, kita perhatikan bahwa jumlah semua faktor primanya tadi kan katanya 17, maka 17 sama dengan 3 ditambah P ditambah Q ditambah 7. Maka P ditambah Q itu sama dengan 7. Sehingga bilangan prima P, Q yang memenuhi itu hanyalah angka 2 dan angka 5. Sehingga jelas, di antara pasangan X, Y yang memiliki faktor 5 itu hanyalah bilangan X sama dengan 70 dan Y sama dengan 60. Jadi, untuk mengetahui jumlah kedua bilangan tersebut, maka kita jumlahkanlah X ditambah Y. Itu sama dengan 70 ditambah 60. Maka kita dapatkan hasilnya 130. Lanjut ke soal nomor 4. Soalnya yaitu, suatu pesantren mengadakan pembagian zakat fitrah berupa beras kepada masyarakat sekitar. Ketika beras dibagikan ke-3, masih tersisa 2 kg. Ketika beras dibagikan ke-4, masih tersisa 3 kg. Ketika dibagikan ke-5, masih tersisa 4 kg. Jika jumlah beras yang tersedia itu kurang dari 200 kg, berapakah jumlah beras minimum yang mungkin? Nah, untuk soal ini, kita dapat melakukan penyelesaiannya dengan menggunakan sistem perkongruenan linear. Nah, langkah pertamanya untuk mencari penyelesaiannya yaitu kita buat dulu sistem kongruennya. Di mana kita misalkan jumlah beras itu adalah N kg, maka sistem kongruennya yaitu N kongruen 2 modulo 3, N kongruen 3 modulo 4, N kongruen 4 modulo 5. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini, kita melakukan penyelesaian atau penyederhanaan dengan cara substitusi. Nah, kita substitusi dari N kongruen 2 modulo 3. N itu sama dengan 3K ditambah 2, di mana K itu adalah bilangan bulat non negatif. Lalu kita substitusikan ke kongruen kedua. Maka kita dapatkan 3K ditambah 2 kongruen 3 modulo 4. Nah, 3K itu kongruen 1 modulo 4, K kongruen 3 modulo 4. Selanjutnya, K itu sama dengan 4M ditambah 3, dan M itu adalah bilangan bulat non negatif. Selanjutnya, karena K yang sudah kita dapatkan, maka kita substitusikan ke persamaan N. Maka kita dapatkan N sama dengan 3 dalam kurung 4M ditambah 3 ditambah 2. Maka N-nya itu sama dengan 12M ditambah 11. Karena N-nya sudah kita dapatkan, lalu kita substitusikan ke kongruen yang ketiga. 12M ditambah 11, kongruen 4 modulo 4. Selanjutnya, 2M ditambah 1, kongruen 4 modulo 5, 2M
kongruen 3 modulo 5, M kongruen 4 modulo 5. Maka kita dapatkanlah M-nya itu sama dengan 5P ditambah 4, di mana P itu adalah bilangan bulat non-negatif. Karena M sudah kita dapatkan, lalu kita substitusikan ke dalam N, atau ke dalam persamaan N yang tadi. Kita substitusikan M-nya menjadi N sama dengan 12, 5P ditambah 4 ditambah 11. Maka N-nya itu sama dengan 60P ditambah 59. Nah, selanjutnya kita cari nilai minimumnya lagi di langkah yang ketiga ini. Nah, tadi kan di soal diketahui bahwa berasnya itu kurang dari 200, maka kita dapatkanlah bentuknya N kurang 200. Lalu kita substitusikan nilai N yang kita dapat di langkah kedua ini, yaitu 60P ditambah 59 kurang dari 200, maka 60P kurang dari 141. Selanjutnya kita cari nilai P-nya. Dengan membagi 141 dengan 60, maka didapatkanlah P kecil dari 2,35. Nah, karena P bilangan bulat non-negatif, maka P itu sama saja dengan 0. Lalu karena P-nya kita dapatkan 0, lalu kita substitusikan ke persamaan N, yaitu 60 dikali 0 itu sama dengan 0, ditambah 59, maka kita dapat simpulkan bahwa N-nya itu adalah 59. Jadi, jumlah beras minimum yang mungkin itu adalah 59 kg. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Soalnya yaitu, sebuah taman berbentuk persegi panjang akan ditanami bunga dengan jarak yang sama. Jika bunga ditanam dengan jarak 60 cm, masih tersisa ruang 40 cm. Jika ditanam dengan jarak 45 cm, masih tersisa 25 cm. Jika ditanam dengan jarak 75 cm, masih tersisa 55 cm. Jika panjang taman kurang dari 500 cm, tentukan panjang taman minimum yang mungkin. Untuk penyelesaian soal nomor 5 ini, kita masih bisa menggunakan sistem perkongruenan linear. Langkah pertamanya, kita buat dulu sistem kongruennya, yaitu kita misalkan dulu panjang taman ini sebagai N cm. Maka sistem kongruennya yaitu N kongruen 40 modulo 60, N kongruen 25 modulo 45, N kongruen 55 modulo 75. Nah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu menyederhanakan kongruennya. Nah, N kongruen 40 modulo 60. N kongruen 25 modulo 45. N kongruen 55 modulo 75. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu langkah penyelesaiannya dengan cara substitusi. Kita substitusi dari modulo 60. Maka kita dapatkan N-nya itu sama dengan 60K ditambah 40. Lalu, N itu kita substitusikan ke modulo 45. Maka kita dapatkan 60K ditambah 40 kongruen 25 modulo 45. 15K ditambah 40 kongruen 25 modulo 45. Maka 15K kongruen min 15 kongruen 30 modulo 45. Maka K-nya itu kongruen 2 modulo 3, dan K itu sama dengan 3M ditambah 2. Karena K-nya sudah kita dapatkan, lalu kita substitusikan ke N, persamaan N. Maka kita dapatkan N sama dengan 60 dalam kurung 3M ditambah 2 ditambah 40. Maka N itu sama dengan 180M ditambah 160. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, langkah terakhir untuk menentukan nilai minimumnya. Tadi kan di soal kita ketahui bahwa panjang taman ini nih kurang dari 500, maka N itu kecil dari 500. Lalu kita substitusikan nilai N yang kita dapat di langkah ketiga tersebut. Maka kita dapatkan 180M ditambah 160 kurang dari 500. Maka 180M itu kecil dari 340. Maka kita dapatkan M-nya kecil dari 1,89. Karena M ini bilangan bulat non negatif, maka M itu sama dengan 0. Karena nilai M itu kita dapatkan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan N, yaitu menjadi 180 dikali 0 ditambah 160. 180 dikali 0 kan sama dengan 0, maka nilai N-nya dapat kita simpulkan, nilai N-nya yaitu 160. Jadi, panjang taman minimum yang mungkin itu adalah 160 cm. Sekian penjelasan 5 soal tingkat olimpiade yang berkaitan dengan algoritma Euclid dan sistem perkongruenan. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.